Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita kali ini akan membahas mengenai cara menentukan nilai limit dengan menggunakan metode faktorisasi. Jadi video sebelumnya itu kita sudah membahas mencari nilai limit dengan cara metode substitusi. Jadi intinya kalau ada suatu soal dari limit ya, itu kalian substitusikan terlebih dahulu. Jika nanti hasilnya itu tak terdefinisi, maka kalian bisa menggunakan metode yang lain, yaitu metode faktorisasi ini. Nah, contohnya di sini limit. Oke, jadi ini contohnya seperti yang saya bilang barusan bahwa jika ada suatu limit ya, mencari nilai dari suatu limit, maka kalian gunakan metode substitusi terlebih dahulu. Jadi ini kita substitusikan apakah dia bisa menghasilkan suatu nilai dari limit ini atau nanti malah nilainya itu tak terdefinisi. Jadi kita ganti. Jadi metode substitusi itu adalah mengganti nilai X yang ada di fungsi ini itu dengan nilai limitnya yang mendekati berapa. Seperti itu. Jadi di sini saya ganti X kuadrat ini menjadi 2 pangkat 2. Jadi X-nya ini kita ganti dengan 2 karena X-nya mendekati 2. Lalu pangkat 2 dikurang 2 kali X, berarti 2 kali 2 per X kuadrat, jadinya 2 kuadrat dikurang 4. Kalau kita sederhanakan, 2 pangkat 2 itu sama dengan 4, 2 kali 2 itu 4, per, sama ya, nih 4, kurang 4. Jadi jawabannya ini 0 per 0. Karena 0 per 0, maka dia tak terdefinisi. Nilai limit X mendekati 2 itu dia tidak ada. Jadi misalkan di sini yang seperti kita bahas sebelumnya, dari arah kiri dan arah kanan, nilai-nilai yang mendekati 2 itu yang kita cari. Namun kalau seperti itu ya lama kita menghitungnya. Jadi di sini kita menggunakan metode faktorisasi. Jadi karena Jadi di sini saya tulis kembali limit X mendekati 2 . Nah, kalian harus bisa memfaktorkan ini. Itu kuncinya. Jadi kalau dia terdiri dari 2 suku, ini 2 suku, maka perhatikan, jika masing-masingnya itu terdapat X, kalian memfaktorkannya tinggal seperti ini. Jadi X-nya dikeluarkan 1, sisanya di dalam kurung sini nanti. Perhatikan, ini kan X kuadrat, karena dia dikeluarkan 1, artinya dibagi X ya. Jadi X kuadrat dibagi X itu tinggal X. Terus dikurang 2X bagi X, 2X bagi X, itu kan dicoret nih, sisanya 2. Jadi faktornya adalah X kali, ini kali X kurang 2 di dalam kurung seperti ini. Lalu nanti dibagi dengan yang di bawah sini. Nah, kalau dia terdiri dari 2 suku, namun yang suku belakangnya ini tidak ada X seperti ini, maka langkahnya itu seperti ini. Sifatnya bisa kalian catat di samping. Sifatnya, jika kalian punya A kuadrat dikurang B kuadrat, maka itu faktornya adalah A tambah B dikali A dikurang B, seperti itu. Ya, jadi ini kalau dia masing-masing bisa kita kuadratkan. Ini kan X kuadrat nih. 4 ini kalau kita kuadratkan bentuk kuadratnya yang menghasilkan 4 itu adalah 2 pangkat 2. Jadi nanti di sini X-nya adalah si A itu, kita buat dulu kurungnya. Nah, X ya, A-nya itu adalah si X. Jadi anggap seperti itu. Jadi di sini kita tulis A kayak gitu kan. Nah, ini A-nya si X, maka kita tulis X. 1 tambah 1 kurang. Jadi 1 tambah 1 kurang. Terus B itu bentuk kuadrat. Nah, yang hasilnya menghasilkan 4 itu adalah 2 pangkat 2. Jadi B-nya itu adalah si 2 yang ini. Jadi kita tulis ini 2. Jadi 1 tambah
2, 1 kurang 2 seperti ini. Nah, kalau sudah, ini kan masing-masing dia perkalian. Jadi, kita bisa mencoret yang samanya. Jadi, kita bagi ini X kurang 2 atas bawah ini. Nah, kalau sudah, kita tulis kembali limitnya. Limit X mendekati 2, sisanya di situ X per X tambah 2. Oke? Nah, kalau sudah seperti ini, maka lanjut kita substitusikan. Jadi kalau sudah bentuknya bisa dicoret seperti ini, ya, maka menghasilkan suatu limit yang sederhana. Nah, nilai limitnya ini bisa kita cari dengan cara substitusi kembali. Jadi kita ganti X-nya ini dengan 2, ya, karena dia mendekati 2. Jadi sini 2 per, oke, 2 tambah 2. X-nya ini 2 tambah 2 yang ini. Jadi jawabannya adalah 2 per 4. Atau bisa kita sederhanakan menjadi 1 per 2. Karena kita bagi atas dan bawahnya itu dengan 2. 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2 itu 2. Jadi begitu cara mencari nilai limit dengan metode faktorisasi. Jadi perhatikan. Pertama, kalian substitusikan. Gunakan metode substitusi. Jika hasilnya itu 0 per 0, ya, artinya itu nilainya itu tidak terdefinisi dan tidak ada, maka kalian bisa menggunakan metode faktorisasi jika dia bentuknya aljabar seperti ini. Ya. Kita faktorisasi sehingga nanti bisa kita coret atas dan bawahnya ini kita sederhanakan sehingga bentuk sederhananya kita peroleh dan kembali ke metode substitusi lagi. Jadi nilai limitnya itu dia ada. Nah, seperti itu. Atau kalau kalian rajin, kalau mau itu bisa yang mendekati kiri dan mendekati kanan. Ambil aja kalau di 2 ya. 2 berarti dari arah kiri itu dia nilainya 1,999. Nah, ganti aja nilai X-nya di sini. 1,99 dikurang 2 kali 1,99 per 1,99 kuadrat dikurang 4 seperti itu. Kan susah ya karena dia bentuknya desimal. Jadi supaya gampang ya menggunakan metode lain seperti ini, metode bantuan.